Ujian Keimanan Nabi Daud dengan judul Keinginan Membawa Duka oleh Nurlita Prihasti dalam perspektif keserakahan. Purnama terang di sepanjang malam, sungguh indah, Masya Allah. Saya ucapkan salam mulia dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullah. Pagi-pagi berangkat sekolah, banyak angkot berlalu lalang. Saya ingin menyampaikan kisah tentang Daud sang pejuang. Air laut naik uapnya, turun ke bumi bentuknya hujan. Nabi Daud baik budinya, panutan kita semoga diamalkan. Dalam sinopsis, konon dikisahkan bahwa Nabi Daud alaihissalam terkenal sebagai sosok panutan yang disiplin. Tetapi, justru disinilah ujian Allah datang menghampirinya. Allah mengujinya dengan kehadiran seorang wanita yang mampu membuatnya melakukan kezaliman. Sahabatku semua, siapakah wanita tersebut? Dan bagaimanakah kisahnya? Untuk mengetahui cerita selengkapnya, mari dengarkan bersama. Orang pertama yaitu Nabi Daud, suara lembut. Orang kedua, orang misterius satu dengan suara lembut. Orang ketiga yaitu orang misterius kedua dengan suara lembut berwibawa. Alkisah bermula ketika Nabi Daud melihat Nabi Ishak diuji dengan buta kedua matanya. Sedangkan Yakub diuji dengan kesedihan karena kehilangan Yusuf. Kemudian Nabi Daud berkata, "Ya Allah, ujilah saya seperti mereka, dan berilah aku keutamaan seperti mereka." Lalu Allah mewahyukan bahwa engkau akan diuji, maka bersiap-siaplah. Selepas kejadian tersebut, tiba-tiba beliau melihat seorang wanita yang sangat cantik jelita. Nabi Daud segera bergegas menuju mihrabnya dengan rasa membara di hati. Ia penasaran siapakah gerangan wanita itu. Dan ternyata usut punya usut, ia bernama Tasyayu, putri Hanana. Suaminya bernama Uria bin Suroh, yang tengah berjihad di Balqa bersama keponakan Nabi Daud yang sedang di medan pertempuran. Nabi Daud pun mengutus panglima perang agar mengirim Uria, suami wanita tersebut, untuk mengikuti perang lainnya yang lebih dahsyat, sehingga akhirnya dia terbunuh. Lalu Nabi Daud menikahinya. Allah mengutus dua malaikat dengan berbentuk manusia. Keduanya minta izin untuk bisa bertemu dengan Nabi Daud. Namun, saat itu adalah hari ibadah beliau, sehingga keduanya dihalangi oleh penjaga. Maka keduanya pun melompat pagar. Ternyata saat itu Nabi Daud sedang sholat. Keduanya lalu duduk di hadapannya. Nabi Daud pun terkejut. Maka orang misterius pertama dengan suara lembut dan
orang misterius kedua dengan suara berwibawa berkata, Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang bersengketa. Salah satu dari kami menzolimi yang lainnya. Maka, hukumilah kami secara adil. Nabi Daud dengan suara lembut berkata, "Kalau begitu, ceritakanlah urusan kalian berdua." Malaikat pertama berkata dengan suara lembut, "Saudaraku ini mempunyai 99 kambing betina, sedangkan saya hanya memiliki 1 ekor kambing. Namun, dia ingin merebut kambingku, agar kambingnya genap 100. Lalu dia berkata, malaikat pertama, malaikat kedua, "Ya, saya mempunyai 99 kambing, dan dia hanya mempunyai 1. Namun saya ingin merebutnya agar kambingku genap 100. Nabi Daud dengan suara lembut bertanya, "Apakah saudaramu itu rela menyerahkannya?" Malaikat pertama menjawab, "Tidak, dia tidak rela." Maka Nabi Daud berkata, "Kalau begitu, kami tidak akan membiarkanmu melakukannya. Jika engkau terus merebutnya, maka kami akan menghukummu." Tiba-tiba, malaikat pertama berkata, "Wahai Daud, engkau lebih layak untuk dihukum. Engkau mempunyai 99 istri, sedangkan Uria hanya memiliki 1 istri. Engkau kirim dia untuk berperang agar dia terbunuh. Lalu kamu bisa menikah dengan istrinya." Nabi Daud pun tersadar bahwa kedua orang misterius tadi adalah peringatan dari Allah. Buah bisikan hatinya itu telah menjadikannya bersalah. Nabi Daud berkata, Maha suci Sang Pencipta cahaya, Tuhanku, hanya kepada Engkaulah aku lari dan membawa segala dosaku, dan aku mengaku atas segala kesalahanku. Oleh karena itu, janganlah Engkau jadikan aku orang-orang berputus asa, dan jangan pula Engkau susahkan aku pada hari kiamat nanti," kata Daud dalam sebuah doanya. Dengan ketulusan dan kesungguhan bertaubat itulah, akhirnya Allah mengabulkan permintaan Nabi Daud alaihissalam. Sungguh cantik langit di senja, memukau indah setiap mata. Cukup sekian cerita saya. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.